Wah, bersemangat. Menurut Pak Rizky, mengapa ada begitu pandangan yang begitu salah tentang MLM selama ini? Ada 2 poin kalau menurut saya. Mhm. Pertama, paradigma masyarakat umum udah salah. Jadi mereka banyak pukul rata, semua bisnis yang modelnya merekrut orang, ada penghasilan dari situ, yang ada bulet-buletnya itu dianggap MLM semua. Iya. Padahal sekarang banyak sekali bisnis money game, permainan uang, yang mungkin produknya nggak jelas, atau kalau ada produk pun cuma kedok aja, dianggap MLM. Iya. Dan itu biasanya yang membuat orang punya pengalaman buruk, Iya. uangnya hilang dan sebagainya. Yang kedua, untuk MLM-nya sendiri, MLM yang resmi itu masuk di daftar dari APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Nah, bahkan MLM yang masuk APLI pun masih ada yang menjalankan dengan cara yang memang kurang tepat. Misalnya? Tergantung cara menjalankan. Misalnya? Contoh bisnis Tiansi dalam hal ini, ada yang menjalankan dengan cara yang benar, dengan sistem unicorn misalkan. Ada juga yang ngajak orang mungkin dengan paksaan dan sebagainya. Akhirnya itu yang membuat namanya jadi buruk. Jadi itu menimbulkan pengalaman buruk di benak masyarakat secara umum ya. Betul. Tapi ada juga pandangan bahwa bisnis MLM itu artinya door to door, jualannya dari pintu ke pintu. Apakah seperti itu juga sebetulnya? Ya, kalau bicara jualan, Ya. sebetulnya semua orang juga selling. Seorang dokter selling, Ya. berikan servis yang terbaik supaya pasiennya juga banyak. Kemudian stasiun televisi selling juga sebetulnya, acara-acara terbaik supaya ratingnya tinggi, banyak yang pasang iklan. Terus seorang presenter, Mbak Feni, Jual diri. selling juga. Nah, semuanya selling. Semua Termasuk selling, di betul. bisnis kita ini, kita juga selling. Yang kita jual konsep bisnis, bangun aset, dan juga produknya. Nah, cuma bukan door to door tentunya. Oh, bukan. Sebetulnya basicnya relationship marketing. Jadi kita perkenalkan ke teman kita, saudara kita, mengenai konsep bisnis dan produknya tadi. Kayak misalkan, atau cerita makanan misalkan. Sate di Jalan Pemuda itu enak banget loh, lu harus nyobain. Kira-kira seperti itu. Cuma biasanya kalau kita cerita kayak gitu nggak ada duitnya. Nah, Iya. tapi diusahain nih ceritanya seperti itu ke rekan-rekan kita, tapi ada duitnya. Nah, ini lagi satu lagi nih. Kadang-kadang ya kalau orang yang menekuni bisnis MLM kemudian bercerita, ini loh pencapaian saya, bonusnya ini, ya gratis, bukan bayar DP saja terus suruh kredit, tapi betul-betul gratis dan bisa begini. Itu kadang-kadang orang justru tidak percaya, menganggap ini yang benar, bombastis banget sih. Bagaimana menurut Pak Rizky? Kalau dalam hal bisnis Tiansi, saya nggak tahu yang lain, tapi di bisnis kita itu betul-betul terjadi. Bahkan kenyataannya banyak rekan-rekan yang belum sampai di peringkat yang seharusnya dapat reward itu sudah dikasih. Kok bisa? Sebagai contoh, memang ya omsetnya besar, rewardnya lebih asetnya banyak. besar ya. Contoh reward Mercy BMW seharusnya dapat di peringkat Silver Lion, ternyata di peringkat bintang 8, 2 peringkat di bawahnya. Bahkan sudah banyak yang udah dapat. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk bisnis MLM dan Tiansi. Ya, masih ada lagi, kita masih akan menggali cerita. Kalau masih Anda tidak percaya, yang benar masa sih? Banyak sekali kisah sukses yang akan kita gali hari ini. Dan salah satunya juga dari seorang perempuan muda yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Heru. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ada Apa Dengan Kalau saya ngasih keluarga saya, ngasih teman saya peluang bisnis ini, di sikap saya memberi dia peluang gitu. Kalau sampai dia yang nolak, dia yang kurang hoki. Gitu. Jadi ya kembali lagi kita di Ada Apa Dengan
MLM. Jadi suatu pertanyaan besar, ada apa dengan MLM sehingga bisa membuat orang begitu, katanya Pak Heru, mudah sekali menjadi sukses ya. Dalam 2 tahun sudah bisa punya 2 BMW. Ya, seperti yang akan dialami oleh tamu kita berikut ini. Tapi sebelum memperkenalkan tamu yang selanjutnya, saya akan bertanya, tantangannya apa sih? Tantangan terbesar yang sebetulnya itu harus langsung ditaklukkan dalam menjalani bisnis MLM ini, Pak Heru? Tantangannya satu aja sebetulnya. Apa? Kalau di luaran saya jadi pengusaha, risikonya bangkrut, uang hilang. Ya. Di bisnis ini nggak ada, tantangannya cuma satu aja, ditolak. Dan paradigma orang. Orang menjelaskan bisnis ini, memberikan peluang bisnis ini kepada orang lain. Ada yang paradigmanya gini, aku kalau presentasi ke orang ini, temenku ini, aku kayaknya minta-minta. Karena kesannya dia tuh minta-minta, jelas malu kalau ditolak. Kalau saya ngasih keluarga saya, ngasih teman saya peluang bisnis ini, di sikap saya memberi dia peluang gitu. Kalau sampai dia yang nolak, dia yang kurang hoki. Jadi semuanya ada di mindset sini ya. Mindset. Ada di visi kita, visi yang kita tawarkan untuk orang lain. Baik. Nah, seperti apa kisah perempuan yang satu ini yang menjalani bisnis MLM juga dari sejak bangku kuliah? Kita akan saksikan bersama profilnya berikut ini. Sebagai mahasiswi dengan keuangan pas-pasan, Livia berjuang untuk hidup mandiri, mulai dari berjualan baju hingga menjadi SPG di pameran. Livia tidak ingin membebani ibunya yang jadi single parent sejak ayahnya meninggal dunia. Hidup Livia berubah drastis saat mengenal peluang usaha Tianzi. Dengan sistem unicorn, perjuangan Livia membuahkan hasil nyata. Kini ia menikmati pendapatan pasif dan kebebasan hidup. 15 bulan sejak bergabung, Livia meraih penghargaan mobil mewah, disusul reward kapal pesiar, pesawat terbang, serta penghargaan tertinggi berupa villa mewah. Ya, inilah tamu kita berikutnya, Ibu Livia Helen. Masih muda sekali. Halo. Silakan duduk. Masih muda sekali, sudah pencapaiannya luar biasa ya. Luar biasa. Dalam Guru tempo. saya. Gurunya malah. Betul. Gurunya lebih muda. Lebih mudah, ini anehnya bisnis. Aneh sekali ya. dunia ya. Tidak berdasarkan usia dan tidak berdasarkan berapa modalnya. Betul sekali. Nah, ini mungkin yang juga jadi pertanyaan buat banyak pemirsa ya. Kalau ngomong MLM, kenapa sih yang ditonjolkan selalu yang sukses-sukses gitu ya? Nggak pernah yang gagal-gagal ditonjolkan. Ini coba kita tanya ke Mbak Livia, gimana? Kalau saya lihat sebenarnya gini, semua pendapat yang timbul di masyarakat, yang akhirnya kebanyakan yang muncul negatif-negatifnya ya tentang MLM. Kalau saya lihat semua masalahnya hanya di paradigma saja. Contoh sederhana deh, kalau saya tanya sama Mbak Feni, kira-kira Mbak Feni mau jadi yang suksesnya apa mau jadi yang gagalnya? Iya, pasti mau jadi yang sukses Dalam dong bidang ya. apapun loh ya. Iya, dalam bidang apapun, Pasti betul. mau jadi yang suksesnya Betul. kan. Nah, sederhana. Nah, kalau kita mau menjadikan seseorang untuk ke arah yang suksesnya, pasti kita akan tonjolkan kesuksesan itu. Supaya orang punya harapan, supaya orang bisa melihat, oh, di sana toh jalan suksesnya. Oh, ke sana toh saya menuju. Nah, itu dia yang kita tonjolkan. Contoh sederhana saya bisa kasih seperti ini. Kalau orang tua menganjurkan anaknya untuk kuliah, apakah yang dicontohkan adalah mereka yang kuliah dan akhirnya menjadi pengangguran, ataukah mereka yang kuliah dan akhirnya sukses? Oke, Bu Livia mungkin bisa cerita sedikit latar belakangnya seperti apa sih sehingga akhirnya bisa terjun ke bisnis MLM ini? Iya, sebenarnya latar belakang saya ini, saya single parent sejak umur saya 14 tahun ya. Saya duduk masih di bangku SMP saat itu dan saya putri ketiga, ya. Jadi saya anak ketiga dari orang tua saya. Saya bungsu, kakak saya ini dua-duanya laki-laki dan mereka akhirnya kami semua bertiga ketika kami kehilangan figur seorang ayah, kami semua bertiga itu hidup dari hasil MLM karena ibu saya pelaku MLM. Oh, jadi dari ibunya. Jadi sebenarnya dari saya melihat MLM itu baik dari sejak saya masih kecil sebenarnya. Karena Sudah merasakan hasilnya? Iya, karena ibu saya ini latar belakangnya hanya ibu rumah tangga biasa. Benar-benar ibu rumah tangga biasa yang taunya hanya pergi ke pasar, masak untuk anak-anak dan suami, kemudian antar jemput saya ke sekolah. Terus tapi dengan beliau mengikuti MLM, berubah sekali, bahkan sampai penghasilannya itu bisa dipakai untuk menghidupi kami semua. Dari situ saya melihat. Kemudian sejak usia berapa sebetulnya terjun ke bisnis MLM?